Sebetulnya kalau berbicara jabatan, itu adalah suatu amanah. Kalau mahasiswa ingin maju, ingin bermutu, maka mahasiswa itu harus merasa butuh terhadap sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum, selamat datang kembali di podcast Fakultas Hukum episode kedua bersama saya Zevi Destriana, mahasiswi Fakultas Hukum. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, untuk itu mari kita sambut Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Sore. Kalau kita bicara jabatan wakil dekan 1, tentunya itu bukan perjalanan yang instan ya Pak. Nah, Zevi penasaran nih Pak, seperti apa sih perjalanan Bapak hingga bisa berada di posisi ini sekarang? Sebetulnya kalau berbicara jabatan, itu adalah suatu amanah, bukan sebuah karir ya kalau bagi Pak Aif, karena itu amanah. Dan amanah itu memang harus kita jalankan dengan seksama demi kepentingan kemaslahatan umat. Prosesnya panjang. Jadi kalau kita menerima sebagai seorang pimpinan, menerima amanah, itu luar biasa yang harus kita tanggung jawab untuk melaksanakan amanah itu. Kenapa? Karena kalau tidak amanah akan menjadikan mudarat bagi semuanya. Nah, tentunya dalam proses bagaimana kita menjadi pejabat, jadi pimpinan di fakultas itu, tentunya ada satu prosedur yang memang betul-betul dilakukan oleh universitas, yang semuanya itu harus kita lakukan melalui prosesnya itu, baik dalam suatu penjaringan sampai dengan kita harus berbicara menghadap ke wilayah, kemudian kita dites, sehingga pimpinan akan menilai layak atau tidak untuk menjadi seorang pimpinan di fakultas. Itu proses yang cukup panjang sih sebetulnya. Itu Mbak Jebi. Dari Bapak sendiri ada nggak tantangan menuju ke wakil dekan ini Pak? Saya rasa tantangannya itu nggak ada ya. Tidak ada tantangan, kita karena berproses saja. Jadi segala sesuatu itu, kalaupun memang dia suatu berproses, ya insya Allah kita akan menjadi suatu amanah. Tapi kalau kita menjadi ada suatu tantangan dalam menjalin, dalam menggapai suatu jabatan itu, inilah yang kadang-kadang kita akhirnya terhenti karena kita merasa oh ini suatu tantangan. Tidak tantangan. Jadi itu ada suatu proses yang harus kita lalui ketika kita diberi amanah itu. Nah, kalau di kampus Bapak sebagai wakil dekan 1, jadi Zevi mau tanya aktivitas Bapak di luar kampus nih. Pastikan ada kegiatan atau hobi Bapak yang lakukan supaya mendukung karir Bapak yang seperti ini juga. Ada nggak sih Pak? Iya, sebetulnya Mbak Zepi, kalau kita berbicara aktivitas di luar banyak ya. Banyak sekali yang tentunya itu bagi Pak Is itu ada suatu hal yang mencoba untuk melakukan sesuatu demi kepentingan umat saja. Contoh misalnya aktivitasnya Pak Is dulu pernah 2014 sampai 2015 sampai 2019 apa ya, pernah diamanahi untuk menjadi PJ Kepala TIU Desa Pemekaran. Alhamdulillah desa itu sekarang sudah mekar dan sudah definitif, walaupun secara ini belum ada pil. Nah, ketika Pak sudah tidak lagi dalam suatu proses menjadi PJ, sekarang harus ASN. Nah, Pak Is diberikan amanah lagi untuk menjabat sebagai BPT. Kalau di Marga Asri itu Baba itu bukan desa namanya tetapi TIU. Maka disikat BPT, Badan Permusyawaratan TIU, dan diberi keamanah di desa itu sebagai ketua BPT.
Dan banyak lagi hal-hal barangkali ya ketika masyarakat itu membutuhkan sesuatu, membutuhkan keperluan yang diinginkan, dan kita dibutuhkan masyarakat ya, demi untuk kebersamaan pekerjaan sosial di masyarakat, kita siap aja apapun yang harus kita lakukan. Mungkin teman-teman Fakultas Hukum nih kan sering dengar wakil dekan 1. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, apa sih sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang wakil dekan 1 bidang akademik di Fakultas Hukum? Iya, kalau dulu sebelum 2025 ini wakil dekan 1 itu hanya membidangi akademik ya, bidang akademik, yang artinya dalam suatu proses pembelajaran itu mahasiswa diperkenalkan dengan apa yang harus dia lakukan di perguruan tinggi itu, misalnya di Fakultas Hukum itu, yang tentunya semuanya seperti. Nah sekarang adanya kebijakan dari pimpinan bahwa WD1 itu berperan tidak hanya dalam akademik, tetapi juga dalam alumni, dalam kegiatan mahasiswa, atau termasuk dalam kegiatan dalam proses untuk AIK-nya, karena di Muhammadiyah ini ada AIK ya, Aisyah dan Muhammadiyah itu. Nah itu membidangnya udah cukup banyak sekali sekarang, tidak hanya di bagian akademik saja. Ini ada kebijakan yang Bapak Rektor selaku pimpinan universitas yang diberlakukan di Universitas Muhammadiyah Metro ini. Oke, gitu. Jadi kan pastinya di akademik itu ada program ya Pak di bidang akademiknya. Itu program unggulan apa sih Pak yang sedang atau akan dijalankan untuk mahasiswa hukum yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro ini? Baik, sekarang ini ada proses Pak Menteri Ristek Sains ya, Dikti ya, mengatakan bahwa kita akan menjadi bagaimana kampus itu menjadi kampus berdampak. Nah, kampus berdampak ini sebetulnya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan yang mempunyai hasil yang tentunya berbeda dengan sebelumnya. Apa dampaknya? Dampaknya bagaimana mahasiswa itu siap bekerja, bagaimana mahasiswa itu setelah selesai dari kuliah ini siap untuk mandiri. Jadi tidak hanya terikat pada sesuatu yang memang program unggulan yang masing-masing prodi ada gitu ya. Di Fakultas Hukum ini bagaimana menciptakan mahasiswa itu siap dalam artian bagaimana mereka untuk melakukan suatu pengetahuan hukum, misalnya dia ada belajar kemahiran hukum, menjadi seorang pengacara, seorang pembela dalam suatu perkara yang tentunya nanti mereka bisa saja setelah tamat ini tidak harus mereka harus menjadi kerja menjadi pegawai negeri ya, tetapi mereka bisa mandiri untuk menjadi membela untuk menerapkan ilmu yang didapat selama mereka perkuliahan. Nah, di Fakultas Hukum ini di UM Metro ini ada suatu program yang memang kita lakukan bagaimana mendidik, menciptakan adik-adik mahasiswa itu menjadi yang ahli hukum dalam melaksanakan ilmunya, dalam mengembangkan ilmunya nanti setelah mereka selesai kuliah di masyarakat gitu Mbak Zevi. Nah, kalau misalkan dari suasana belajar sendiri, gimana sih Bapak melihat suasana belajar mahasiswa ini Fakultas Hukum di UM Metro ini? Apakah mereka itu cukup kritis atau aktif dan juga sesuai karakter mahasiswa hukum yang ideal gitu Pak? Ya baik, kalau berbicara suasana belajar, pertama kita lihat sarana dulu ya. Karena kalau berbicara sarana kita sudah kondusif ya, sudah sangat presentatif dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Nah, Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Hukum menyediakan semua sarana itu. Semuanya sudah terlaksana dengan baik, ditata dengan apik. Nah, bagaimana dengan mahasiswanya? Nah, ini yang perlu dikaji lagi, yang perlu para dosen mencoba untuk metode-metode untuk bagaimana mahasiswa ini menangkap terhadap apa yang disampaikan, mengerti. Karena belajar hukum itu, Mbak Zevi, tidak hanya mereka harus hafal, paham dulu. Paham dan dimengerti oleh mereka
sehingga mereka akan mengikuti. Nah, persoalannya sekarang adalah tergantung kepada mahasiswa. Kalau kita berbicara banyak Pak mahasiswanya yang kritis banyak, ya, tetapi kritisnya ini yang tentu kita dalam suatu koridor yang benar, yang baik, masih dalam suatu pembinaan yang harus kita lakukan, gitu Mbak Zepi. Di dalam dunia akademik kan ada tantangan nih Pak ya. Nah, tantangan apa sih yang pernah Bapak hadapi dan juga bagaimana sih Bapak itu mengatasi tantangan tersebut gitu? Baik Mas Happy, kalau berbicara tantangan ini banyak sekali ya. Kenapa banyaknya? Inilah akibat global ya, kemajuan teknologi. Kadang-kadang mahasiswa itu hanya berharap bagaimana dia melaksanakan tugasnya. Entah tugasnya itu dari mana, apalagi dengan kecanggihan-kecanggihan sekarang ya. Ada AI lah, ada chat GPT lah, sehingga memudahkan mahasiswa itu. Tetapi sebetulnya sah-sah saja itu dilakukan. Tetapi minimal dia paham dulu. Tidak hanya sebagai sebuah copy paste untuk membuat tugas, tetapi mereka tidak paham. Kenapa? Artinya kita lihat contoh-contoh tugas yang mereka buat kayaknya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Mereka kadang-kadang cuma berpikir, yang penting saya buat deh tugas deh. Nah, berapa mahasiswa mempertanyakan, Pak, kok nilai saya jelek? Saya udah ngumpul tugas, saya udah UTS, ada UAS. Pertanyaan Pak sama mereka, apakah tugas, apakah UTS dan UAS Anda sudah bisa untuk menjawab apa yang diinginkan? Akhirnya mereka sadar itu. Nah, tetapi kalau kita lakukan secara, makanya dalam suatu tantangan ini, Pak Sepip, Pak itu ingin bagaimana metode yang dilakukan mahasiswa itu tidak bosan dan dia mengerti dan paham apa yang kita lakukan. Jadi tidak semata-mata kita berlama-lama melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak paham, nggak ada gunanya. Nah, jadi cara mengatasi tantangan itu, Pak pikir mahasiswa, dosen lah khususnya, bagaimana dia mencoba membuat metode cara agar mahasiswa ini memahami tugasnya, memahami dia sebagai mahasiswa dan paham terhadap apa yang diberikan oleh para dosennya, sehingga insya Allah mereka akan menjawab dan akan sedikit berubah mindsetnya, pemikirannya dapat melaksanakan itu dengan baik. Tapi kalau pakai chat GPT ataupun AI itu nggak masalah kan Pak, asal mereka paham gitu? Ya nggak ada masalah, boleh dan sah saja. Tetapi ada ketentuannya. Nah, kita boleh bertanya, AI bantu saya dong dalam mengungkap suatu perkara terhadap hal yang sedang saya hadapin. Nah, dari sini mereka akan mencoba berpikir, oh iya ini harus saya lakukan. Bukan berarti mereka ini selama ini kita pahami, mereka chat GPT-nya atau AI-nya kita ketik, mereka copy lagi langsung. Tidak saling, harusnya setelah mereka baca, mereka deskripsikan dong. Oh ini sebetulnya ya. Jadi kalau kita berbicara kenapa manusia membutuhkan aturan, ya kalau di chat GPT itu pasti keluar. Tetapi bisa tidak mahasiswa itu memahami apa yang dia kehendakin, sehingga manusia simpel aja. Oh manusia itu membutuhkan aturan agar manusia itu hidup tertib, hidup damai dengan berdampingan, tidak terjadi suatu. Itu yang diharapkan kita. Itu Mbak Zepi salah satunya yang harus dilakukan itu. Ada nggak coba contoh misalkan mahasiswa Bapak pakai chat GPT full gitu Pak, habis itu Bapak tahu ini chat GPT nih, apa yang Bapak lakukan? Banyak sekali itu Mbak Zepi. Jadi kalau ada tugas, ketika kita baca, dan kita paham. Jadi bahasa chat GPT, bahasa AI dengan bahasa mahasiswa itu akan berbeda. Jadi Bapak paham berbeda, ya? Paham. Yang chat GPT Paham sekali. Bahkan ada mereka sudah copy paste-nya itu marginnya tidak diperbaiki, semuanya ini. Bintang-bintangnya ya Pak. Nah, jadi ketahuan. Jadi maksud kita boleh saja dan sah-sah saja. Jadi tetapi harus bisa memahami dulu, sehingga
mahasiswa diharapkan bisa mendeskripsikan apa yang diinginkan dalam tugas itu. Jadi kalau bicara akademik tadi yang AI dan segala macam dan mahasiswanya harus lebih memahami hal tersebut gitu Pak. Kan kita bukan bicara akademik aja. Nah, nggak lepas dari akademik pun pasti ada prestasi Pak. Nah, ada nggak sih Pak kisah mahasiswa Fakultas Hukum Metro itu yang berprestasi dan bikin Bapak bangga gitu? Ya, ketika dulu pernah mereka ngikuti dalam satu lomba ya, dan itu menjadi kebanggaan. Jadi sudah tingkat nasional ya mereka. Ya dalam prestasi itu tidak hanya dalam suatu bidang akademik ya, prestasi dalam bidang olahraga, tetapi jangan sekali-kali kita menganggap bahwa dengan kita berprestasi olahraga, akademik ditinggalkan. Gak akan bisa. Pais dulu, selagi mahasiswa dulu, prestasi itu main poli itu Pais anggap itu yang utama. Ternyata terledor. Kenapa? Tujuan kita ini adalah kuliah untuk menyelesaikan menjadi seorang sarjana. Nah, prestasi-prestasi yang dicapai oleh mahasiswa di Fakultas Hukum banyak. Sudah ada tingkat regional, tingkat nasional. Nah, ini perlu dikembangkan. Nah, maksud kita bukan hanya sebatas anak-anak yang sedang berprestasi, anak-anak yang mahasiswa baru. Jangan takut dia masuk di Fakultas Hukum. Segudang prestasi yang ada di Fakultas Hukum ini tinggal kita bagaimana mencoba untuk bisa memilah ini kegiatan akademik, ini kegiatan prestasi, ya. Karena kalau hanya berprestasi kita kemudian akademiknya hilang, terus kita tidak akan menjadi seorang, bahkan bisa menjadi seorang mahasiswa yang abadi, ya. Nah, kalau misalkan tadi bahas prestasi Pak, pasti kan mereka kan harus membagi waktu. Nah, dari fakultas misalkan kalau misalkan mahasiswanya mau izin, misalkan di jam 9 mereka ada latihan, tapi ada mata kuliah, mereka bisa izin nggak sih Pak? Bisa. Tidak ada suatu kemudahan, karena gini, belajar itu ada sistem dengan sistem learning atau hybrid ya. Jadi mahasiswa itu kalau dia tidak kuliah, bisa saja dia membuka dengan sepadanya. Apa hari ini pertemuan apa, materinya apa. Mereka buat deskripsinya. Jadi tidak kita tuntut mahasiswa itu harus hadir. Jadi mahasiswa itu bisa di luar, tetapi dia tetap mengikuti pelajaran itu. Apalagi ini kepentingan dalam prestasi untuk membela universitas, fakultas. Kami dosen akan memberikan sangat-sangat dispensasi yang sangat luas sekali dan tidak pernah kita untuk menghalangi mereka dalam berprestasi. Kalau misalkan kita gabung sama kelas lain itu berarti juga boleh ya Pak ya? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting dia kuliah. Yang penting dia kuliah. Ya, makanya Pes bilang tadi jangan mengejar prestasi, dia tidak pernah kuliah. Salah, apa yang dia mau dinilaikan? Ya kan begitu. Ya, lah ya harus tetap gitu ya. Nah kalau misalkan tadi kita bahas prestasi ya Pak ya, ada nggak sih Pak mahasiswa, contoh mahasiswa itu yang dia ngejar prestasi tapi ketinggalan terus dia mau nyusul kuliah lagi gitu Pak? Sebetulnya tidak ada selama ini ya, selama tidak ada. Mereka banyak yang berprestasi tingkat nasional, regional, bahkan tingkat kecamatan barangkali, tapi tetap melaksanakan. Ketika mereka saat ujian tidak bisa mengikuti karena dalam suatu perlombaan atau dalam suatu turnamen, dia bisa menghadap, ya, bahwa minta ujian, dan dosen memberikan itu. Tidak boleh untuk menghalang, dan dosen tidak boleh mempersulit itu. Kan kalau misalkan izin, misalkan tadi ada UAS atau segala macam, itu langsung ke dosennya atau peraturannya gimana sih Pak? Ya, lebih baik langsung ke dosen, tidak ada masalah. Ya, langsung ke dosennya, tidak harus ke PD1, tidak harus ke Kaprodi, langsung ke dosen menghadap. Insya Allah dosen itu akan memberikan yang terbaik lah buat mahasiswanya. Seperti itu. Jadi ada closing. Oke Pak, jadi terakhir ada nggak sih Pak pesan buat mahasiswa yang mengenai akademik yang kita bahas tadi itu Pak? Ya, kalau pesan itu singkat saja sih sebetulnya. Kalau mahasiswa ingin maju, ingin bermutu, maka mahasiswa itu harus merasa butuh terhadap sesuatu. Kalau dia tidak merasa butuh, ya itu terjadi.
terabaikan semuanya. Jadi kata kuncinya kalau dia perlu, dia harus butuh. Oh, gitu. Oke? Jadi kalau untuk mahasiswa yang ingin sukses di dunia hukum, ada tips nggak dari Bapak supaya mereka bisa memanfaatkan waktu kuliah sebaik mungkin gitu? Ya, banyak-banyak membaca. Banyak-banyak membaca ya. Banyak-banyak membaca tentang hukum, tentang aturan. Karena aturan ini bisa saja berubah setiap saat. Ya, kalau kita tidak peka, tidak mengikuti, maka semuanya akan ketertinggalan. Nah, gitu lah, Pak Is. Terima Baik. kasih waktunya buat Pak Is. Sama-sama Mbak Zepi, sehat selalu ya. Oke. Mudah-mudahan Fakultas Hukum semakin maju. Amin. Baik, teman-teman Fakultas Hukum, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung waktu episode kedua podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menemani kami dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat Pak Iskandar sebagai Wakil Dekan 1. Sama-sama. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat, Amin. menambah wawasan dan juga mematik semangat Amin. kita untuk terus belajar dan berkarya di dunia hukum. Jangan lupa untuk follow dan share podcast ini supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati diskusi-diskusi seru kita berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik.